Dan saudara, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Imron Fadilah di Muara Angke, Jakarta Utara. Imron, selamat siang. Pemprov DKI ini menyebut akan mendalami sumber pencemaran parasetamol ini. Apakah siang hari ini sudah ada tim khusus yang diterjunkan ke sana? Ya, selamat siang Niluh dan juga saudara. Bicara mengenai apakah sudah ada pihak terkait begitu ya, atau apakah itu peneliti maupun Dinas Lingkungan Hidup yang menuju ke lokasi ini untuk setidaknya mengambil sampel begitu, untuk mencermati apakah fenomena ini yang terjadi beberapa waktu terakhir ini adalah benar terjadi, apakah air sudah mulai terkontaminasi atau tercemar oleh parasetamol. Namun tadi kami sudah mencoba menggali informasi tersebut, mencoba mendatangi dua wilayah yang berbeda, kemudian mencoba menghubungi dari Dinas Lingkungan Hidup dan juga LIPI dan juga Badan Riset dan Inovasi Nasional begitu, namun belum ada jawaban. Kemudian setelah tidak ada jawaban tersebut, kami mencoba datang ke dua lokasi. Yang pertama di Muara Angke, di tempat nelayan begitu ya, bongkar muat ikan dan juga singgah begitu. Kalau kami lihat di sana memang banyak ikan-ikan yang mati bercampur dengan sampah dan juga air yang berwarnanya lebih keruh dari biasanya. Hal tersebut juga sejalan dengan pengakuan dari para nelayan yang melihat bahwa air memang terlihat semakin keruh. Biasanya hanya kemerahan begitu, namun beberapa waktu terakhir berubah menjadi kecoklatan. Nah, kemudian saya tanya terkait dengan apakah hal tersebut juga mempengaruhi hasil tangkapan ikan, namun mereka belum bisa memastikan apakah hal tersebut terpengaruh dari parasetamol atau merupakan limbah solar dan juga limbah sampah yang berada di sana. Kemudian saya mencoba berpindah, lokasinya tidak jauh, hanya 3 menit saja begitu berjalan dengan mobil ke lokasi saya melaporkan saat ini, yakni di kawasan Kali Adem. Nah, dermaga Kali Adem ini berbeda dengan Muara Angke. Jika Muara Angke adalah tempat nelayan, ini merupakan untuk dermaga transit atau penjemputan bagi para penumpang yang hendak ke Pulau Pramuka, kemudian Pulau Seribu dan juga maupun sebaliknya dari Pulau Seribu menuju ke lokasi ini. Nah, tadi saya coba melihat di sini belum ada juga dari Dinas Lingkungan Hidup maupun dari peneliti-peneliti yang hadir ke sini untuk mengambil sampel air. Kemudian kami juga mencoba menghubungi pihak keamanan setempat, apakah sudah ada koordinasi dari Dinas Lingkungan Hidup maupun dari pihak peneliti atau dinas terkait yang akan mengkonfirmasi untuk hadir ke sini. Kemudian para pihak keamanan tersebut mencoba mengeceknya begitu ke laporan-laporan yang ada di grup WhatsApp mereka, bahwa informasi yang kami dapatkan memang belum ada koordinasi dari laporan-laporan yang hadir hingga saat ini saya melaporkan, apakah akan ada dari pihak peneliti maupun dari Dinas Lingkungan Hidup dan juga dari dinas-dinas yang lain yang akan datang ke sini untuk mengambil sampel air begitu, Nilu. Baik, sampai dengan saat ini masih belum bisa ya dipastikan kapan kemudian tim dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta akan mengambil sampel untuk mendalami temuan ini. Tapi begini, Imron, pengambilan sampel riset ini kan dilakukan pada tahun 2019 lalu, itu artinya sebelum pandemi melanda. Nah, sejauh ini informasi yang Anda dapatkan, adakah perubahan hasil tangkapan ikan yang dirasakan oleh nelayan saat sebelum dan juga sesudah pandemi? Iya, memang ada sedikit berbeda jawabannya begitu di dua lokasi yang tadi saya datangi. Yang pertama di Muara Angke. Kalau kita lihat dengan kasat mata, memang banyak ikan-ikan di sana yang mati begitu ya, di pinggir-pinggir dekat tempat singgahnya, tempat merapatnya perahu para nelayan. Kemudian air juga warnanya berbeda, itu juga berdasarkan pernyataan dari para sejumlah nelayan yang memang sehari-hari mereka hidup di sana dan juga menyaksikan adanya perbedaan warna air. Namun ketika saya tanya apakah ikan-ikan yang mati tersebut adalah akibat dari terkontaminasinya air, dugaan sementara karena adanya kandungan parasetamol yang lebih tinggi begitu ya. Namun para nelayan mengaku belum bisa memastikan apakah hal tersebut terkait dengan adanya kandungan parasetamol. Namun dugaan sementara yang mereka tahu, karena mereka memang belum banyak mendengar terkait dengan informasi tersebut, tapi yang mereka tahu adalah semakin banyaknya ikan yang mati belakangan ini kemudian disebabkan yang mereka tahu karena adanya limbah sampah dan juga limbah solar yang dikeluarkan dari kapal-kapal ini, baik kapal penumpang maupun kalau di Muara Angke itu jelas kapal nelayan begitu ya. Kemudian saya coba berpindah ke lokasi lainnya yang mungkin saja juga bisa digunakan sampel airnya begitu, dengan harapan ada dari Dinas Lingkungan Hidup kemudian yang hadir ke sini, namun nyatanya sampai saat ini belum ada. Kemudian saya tanya ke beberapa penumpang yang ada dari Pulau Seribu, ini juga ada 2 kapal yang baru datang. Tadi sempat saya bertanya kepada penumpang dari Pulau Seribu yang kemudian singgah begitu di lokasi ini. Saya tanya apakah ada perbedaan aroma air, kemudian apakah ada juga warna air yang berubah. Kemudian ternyata
yang bersangkutan menjawab ada memang aroma yang berubah lebih berbau seperti obat begitu ya, dan juga airnya sama dengan pernyataan para nelayan berubah menjadi warna lebih coklat begitu. Namun hal ini juga masih belum ia pastikan. Ia juga tahunya bahwa hal ini karena limbah solar dan juga limbah rumah tangga begitu ya. Namun adanya perbedaan aroma begitu, aroma seperti obat yang mereka rasakan semenjak perjalanan dari Pulau Seribu menuju ke lokasi ini yang menghabiskan waktu beberapa jam begitu. Itu setidaknya ada dugaan bahwa benar memang adanya kontaminasi yang lebih dari air-air ini, ternyata ada kandungan parasetamol yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Namun hal tersebut masih harus kita tunggu lagi. Ada dari Dinas Lingkungan Hidup maupun dari LIPI maupun Badan Riset dan Inovasi Nasional yang mungkin saja, yang tentu saja harus melakukan penelitian lebih lanjut lagi. Karena untuk memastikan hal tersebut perlu ada pengambilan sampel air untuk mencegah hal-hal semakin melebar terjadi. Ikan yang lebih banyak mati lagi dan mungkin saja adanya penghasilan yang kurang atau menurun dari para nelayan. Nilu. Baik, kita tentu saja akan menunggu dan kita tentu juga berharap bahwa ini akan menjadi perhatian serius dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Imron Fadilah.